Baiklah, selamat siang kawan-kawan Siang, sekalian. siang. Terima kasih atas waktunya dan di sini saya akan mempresentasikan program bimbingan layanan dasar saya. Sebentar saya akan share screen dulu. Baiklah teman-teman, apa sudah terlihat? Sudah. Sudah. Baiklah, langsung saja di sini rencana bimbingan kelas topik yaitu memahami hak serta tanggung jawab seseorang. Di sini instansi sekolah yang saya ambil sekolah SD Negeri 01 Palembang. Untuk kelas itu kelasnya targetnya itu kelas 6 dan di semester 2. Kompetensinya 007 yaitu memperoleh sikap, pengetahuan dan keterampilan interpersonal untuk membantu, memahami dan menghargai diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya ada tujuannya yaitu 00708 yaitu siswa dapat mengemukakan bahwa setiap orang memiliki hak serta juga tanggung jawab. Di sini langsung saja pada kegiatan pendahuluan. Pada pendahuluan itu diawali dengan mengucapkan salam di awal kegiatannya dan juga disertai menanyakan kabar dan melaksanakan cek kehadiran juga. Setelah itu dilanjutkan salah satu siswa itu diminta untuk membaca doa sebelum memulai pembelajaran. Dan kemudian siswa diminta merapikan pakaian dan kebersihan kelas terlebih dahulu. Selanjutnya setelah itu tadi menyanyikan salah satu lagu nasional yang bertujuan dengan menanamkan semangat nasionalisme pada diri siswa. Kemudian melakukan ice breaking sederhana, mungkin dalam bentuk ice breaking yang bisa melatih fokus siswa pada awal kegiatan pembelajaran. Kemudian setelah itu di kegiatan terakhir dalam pendahuluannya itu tujuan bimbingan dan motivasi kegiatan bimbingan disampaikan pada siswanya. Selanjutnya dilanjutkan pada kegiatan intinya. Yang pertama, guru menampilkan video mengenai kunci kesuksesan yang difokuskan salah satunya yaitu tanggung jawab atau menanamkan tanggung jawab. Jadi dalam video ini, video berbasis sumbernya ini dari YouTube, nanti ditampilkan mengenai kunci-kunci kesuksesan. Namun yang difokuskan yaitu pada nilai bertanggung jawabnya. Jadi media tersebut yang dipakai bersumber dari YouTube. Kemudian menanyakan pada siswa hal apa saja yang termasuk bentuk tanggung jawab di rumah maupun di sekolah. Nah, itu yang pertama itu ditanyakan bentuk tanggung jawab baik di rumah mereka maupun di sekolah. Kemudian guru juga menanyakan kepada siswa hal apa saja yang termasuk hak-hak baik di rumah juga maupun di sekolah. Nah, di sini yang ditanyakan selanjutnya yaitu bentuk hak-hak mereka. Lanjut. Di sini selanjutnya siswa menjawab pertanyaan setelah guru menunjuk satu persatu. Nah, berhubung tadi sudah ada topik dari pertanyaan yang disampaikan guru minta atau menunjuk satu persatu secara acak untuk menjawab dari pertanyaan sebelumnya. Setelahnya, guru meminta beberapa siswa untuk maju ke depan dan menyampaikan jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Setelah tadi diminta untuk menjawab secara singkat setelah ditunjuk oleh gurunya, guru menunjuk mungkin beberapa untuk mengemukakan jawaban mereka di depan kelas mereka. Setelahnya siswa yang lain diberikan waktu untuk memberi komentar terhadap jawaban siswa. Yang dimana di sini secara tidak langsung mereka akan bertanya jawab atau berdiskusi secara sederhana. Setelahnya siswa diminta berdiskusi mengenai pentingnya hak individu dan pentingnya bertanggung jawab. Di sini siswa dibagi untuk berkelompok-berkelompok, terus berdiskusi mengenai yang pertama pentingnya hak dari masing-masing individu, kemudian pentingnya juga bertanggung jawab.
Dan selanjutnya itu ada kemudian guru setelah memberikan waktu diskusi, guru memberikan wawasan mengenai konteks bimbingan yang diberikan kepada siswa. Di sini beberapa penjelasan atau pemberian wawasan yang diberikan guru, yaitu dengan langkah-langkah yang akan saya sebutkan ini, guru memberikan wawasan pada anak bahwa mereka bisa menanamkan konteks-konteks bimbingan tadi dengan langkah yang pertama itu orang tua diminta mendampingi dan mengarahkan anak. Baik orang tua juga maupun guru juga bisa mendampingi dan mengarahkan anak. Selanjutnya ada mengurangi peran pembimbing anak. Nah, pada langkah yang kedua ini difokuskan, maksudnya ini anak yang lebih untuk mengeksplor dirinya mengenai sikap bertanggung jawab dan memahami hak-hak tadi. Jadi sudah mulai lepas pengaruh dari pembimbingnya tersebut. Kemudian di sini memberikan pujian juga penting. Kemudian ada meningkatkan peran anak dalam bertanggung jawab, berhubungan seperti yang sebelumnya tadi. Kemudian juga tidak lepasnya orang tua atau pembimbing memberikan contoh langsung dalam hal bertanggung jawab atau memahami hak-hak terhadap individu tadi. Dan kemudian ada selalu evaluasi. Jika anak menemukan hambatan atau melakukan kesalahan, itu hanya perlu bisa dievaluasi atau diperbaiki dan diberikan arahan sesuatu yang benar oleh pembimbing maupun orang tua juga di situ. Di sini masyarakat, maksudnya penjelasan dari peran dari masyarakat sendiri, masyarakat turut membantu dalam peningkatan kualitas pribadi atau karakter anak. Nah, di sini anak juga mulai secara bertahap untuk masuk ke dalam organisasi kemasyarakatan yang dimaksudkan untuk kegiatan karakter anak-anak sehingga mereka bisa membaur dengan mudah. Baiklah, itu saja wawasan yang pada kegiatan inti. Selanjutnya pada kegiatan penutup bersama siswa, guru menyimpulkan sikap dan perilaku yang menuntun keberhasilan dalam bertanggung jawab dan menjalankan hak-hak dengan baik. Jadi di sana kegiatannya menarik kesimpulan secara bersama-sama. Selanjutnya guru minta siswa untuk memimpin doa dan guru menutup pembelajaran dengan memberikan salam pada siswa-siswanya. Kemudian di sini ada penugasannya, yaitu siswa dapat bertanggung jawab atas perilakunya dengan mendapatkan 8 perilaku baik per hari. Misalnya menggunakan tabel di bawah ini contoh tabelnya. Jadi 8 perilaku baik per hari dalam menerapkan tanggung jawabnya. Dalam penilaiannya yaitu teknik penilaian penugasan, bentuk non-tes, dan instrumennya yaitu lembar perilaku baik pada sebelumnya ini. Baiklah, itu saja presentasi mengenai program bimbingan layanan dasar dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baiklah, ada yang ingin bertanya? Baiklah, Saudari T. Silakan, Saudari Tesya. Baiklah, saya Tesya Franingsi, nomor absen 22, ingin bertanya kepada Saudara Bakti. Yang pertanyaannya, berikan contoh motivasi untuk meningkatkan semangat anak agar selalu bertanggung jawab. Terima kasih. Baiklah, mungkin pertanyaan dari Tesya, yaitu bagaimana memberikan motivasi kepada anak agar mereka senantiasa melakukan sesuatu tindakan dengan bertanggung jawab, seperti itu ya. Ya, di sini mungkin guru menanamkan
apa itu pentingnya bertanggung jawab dan apa itu pengaruh dari bertanggung jawab itu tersendiri terhadap apa yang akan didapat di masa depan. Yang mana mungkin seperti saya contohkan pada kegiatan awal tadi kan memberikan wawasan atau memberikan tayangan berupa media video tadi. Nah, dari situ, dari video tersebut diharapkan anak-anak tadi bisa atau video tersebut bisa merangsang anak-anak dengan konteks bahwa jika mereka senantiasa atau sudah terbiasa dengan melakukan suatu tindakan dengan bertanggung jawab, maka setidaknya pada mereka tidak jauh-jauh dari kesuksesan atau mereka bisa mencapai goals atau tujuan dalam hidup mereka. Menurut saya itu saja. Apakah teman-teman atau rekan-rekan yang lain ada yang ingin menambahkan? Jika ada yang ingin menambahkan, saya persilakan para teman-teman. Baiklah, jika tidak ada, langsung saja kita lanjut. Jika masih ada pertanyaan selanjutnya, saya persilahkan pada saudara-saudari yang ingin bertanya. Baiklah, kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, saya persilahkan lagi. Saya. Ya, silahkan Saudara Fatoni. Baiklah, saya ingin bertanya. Di sini kan Saudara Bakti mengambil sampelnya itu di kelas 6. Nah, tanggung jawab yang seperti apa sih yang harus dikembangkan pada peserta di kelas tersebut? Di sini bentuk tanggung jawab apa yang mungkin cocok atau relevan dengan sampel yang saya ambil, yaitu tadi kelas 6. Di sini mungkin beberapa contoh bentuk tanggung jawabnya, yaitu yang pertama, mereka itu sudah memahami apa tugas-tugas dalam mereka beraktivitas di rumah maupun di sekolah juga. Seperti kalau di rumah mungkin untuk membereskan tempat tidur atau juga membantu pekerjaan rumah seperti itu. Jadi mereka membantu meringankan pekerjaan-pekerjaan orang tuanya. Dengan secara bertahap mereka sudah bisa memahami. Kalau di sekolah mungkin untuk di sekolah mereka sudah bisa untuk mungkin awalnya itu memulai dengan untuk kelas 6 memulai dengan lebih tanggap lagi dalam pembelajaran atau lebih aktif lagi dalam pembelajaran, karena juga untuk kelas 6 itu sudah terkategorikan seperti yang kita tahu itu kelas tinggi, dan mungkin untuk tahap selanjutnya mereka mungkin sudah dituntut untuk mulai berpikir kritis. Baiklah, mungkin itu saja jawaban dari saya. Jika pada rekan-rekan atau saudara-saudari yang ingin bertanya, saya persilahkan. Oh maaf, sebelumnya jika ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Saya. Ya, silahkan Saudari Tesya. Saya ingin menambahkan pertanyaan Pak Tony tadi, yang dimana kelas 6 itu kan mempunyai tanggung jawab. Di tanggung jawabnya itu seperti dia bertanggung jawab untuk mempersiapkan dirinya dalam menghadapi ujian nasional, yang dimana ujian nasional itu adalah akhir penyelesaian baik di bangku SD, SMP maupun SMA. Seperti itu. Jadi dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi ujian tersebut. Terima kasih. Ya, baiklah. Tambahan dari Saudari Tesya. Apakah rekan-rekan ada yang ingin masih menambahkan? Baiklah, jika itu saja. Terima kasih Saudara Fatoni. Pertanyaannya itu saja jawaban dari kami. Dan selanjutnya jika masih ada pertanyaan, saya persilahkan.
Baiklah, itu saja presentasi program bimbingan layanan dasar saya tadi. Terima kasih atas teman-teman yang telah berpartisipasi. Terima kasih pertanyaan dan juga jawaban-jawabannya. Saya akhiri. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat siang. Selamat Selamat siang. siang.